Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi allati akhawna syaratan wa tabi'in lahum sayyidin syaidan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di mana? Wasabiqun. Wasabiqun as-sujudu. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudu ma'atainima syai'im minal jabhati ma'sufayyata wa qadatun bainahuma lil fasli wa yaqma'innu lahzatan fil kulli thumma tashahudul akhiru fa'udhi fiha musalliyan ala Muhammadi thumma salamu awwalan lathani wal akhiru tartibu fil arkani. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqu as-sujudu marrataini ma syai'in minal jabhati. Wasabiqu adapun yang ketujuh, rukun-rukun salat yang ketujuh, as-sujudu ialah sujud. Ada rukun, ada kewajiban, ada kesunahan. Kesunahan dibagi dua, ada yang sunnah abad, ada yang sunnah hayat. Rukun salat itu harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan tak sah. Pokoknya harus dikerjakan. Kalau sunnah tergantung apakah sunnah abad, apakah sunnah hayat. Kalau sunnah abad maka bisa ditinggalkan, tapi sunnah untuk ditempel dengan cara sujud sahwi. Seperti kunut itu termasuk sunnah abad. Ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini boleh ditinggalkan dan tak perlu untuk ditempel. Seperti apa? Seperti baca tasbih, baca zikir di dalam ruku ataupun di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, enggak dibaca. Tak masalah, tak perlu diganti karena itu sunnah. Tapi makruh. Tak perlu diganti tapi makruh. Rukun salat yang ketujuh adalah sujud. Marrataini dua kali. Benar, kalian sujudnya dua kali. Meskipun rakaatnya 4, sujudnya tetap setiap rakaat adalah dua. Ma syai'in minal jabhati, bersama sesuatu minal jabhati dari dahi. Ya doa meletakkan siapa musalli maksyufan hale terbuka. Maksyufan hale terbuka. Jadi rukun yang ketujuh itu sujud sebanyak 2 kali. Cara sujudnya itu tak perlu semua dahi, tapi syai'un minal jabhah, sebagian dari dahi. Entah bagian sininya, entah bagian sininya, entah bagian sininya. Gak perlu semuanya, tapi harus terbuka. Tak boleh kemudian mukenanya sampai sini tertutup tanpa nempel kepada masjid atau masjid tempat sujud. Harus nempel ke tanah atau ke tempat sujud kalian dengan cara sedikit ditekan.
Artinya kalau kalian sujud begini, misalnya ini dahi, kalian cuma meletakkan gini tanpa ditekan. Tekan itu maksudnya enggak sampai dibunyi gini kan, enggak. Maksud ditekan pokok seukuran beratnya kepala. Sekiranya kalau kalian ada kapas di bawah, kapasnya itu tertekan. Kan terkadang ada orang yang sujud cuma sekedar nyentuh. Kayak gini. Tanpa membiarkan kepalanya itu jatuh. Dengan sendirinya lepas kepalanya. Ditahan gini. Karena cepat. Allah. Kayak gitu kan. Terlalu cepat biasanya. Allah. Tak sah sujudnya. Jadi sedikit ditekan. Apakah cuma di bagian dahi saja yang cukup, sebagian tidak? Semua anggota sujud itu cukup sebagian. Mana anggota sujud? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama dari atas. Dan kaki apa jari-jari? Bagian dalam jari. Artinya kalau kalian sujud itu bagian ujung jari-jari yang diginikan, sah. Bukan yang tak sunnah, bahkan tak sah kan kalau gitu kan, karena tak memenuhi rukun-rukun sujud. Jadi harus ini misalnya jari kaki bagian dalamnya diginikan. Apakah semuanya? Tak perlu semuanya. Semuanya alhamdulillah, enggak semuanya ya enggak masalah. Semuanya harus terbuka kecuali lutut. Kalau lutut jangan dibuka. Terbuka aurat nanti, ya kan? Semuanya harus terbuka, telapak tangan. Misalnya kalian pakai mukena, ada yang tertutup sininya. Biasa dibuka, maksyufan, hal yang terbuka. Telapak tangan, dahi, dan bagian dalam jari kaki. Wa qa'datun, dan yang ke-8 qa'dah, duduk. Rukun yang ke-8 ini, tapi enggak ada nomornya. Wa qa'datun, dan ke-8 duduk. Rukun yang ke-8 adalah duduk bainahuma, di antara dua sujud. Tadi kan sujudnya 2 kali, duduk di antara 2 sujud tadi itu juga rukun. Rukun sholat. Lil fasli, untuk memisah. Jadi duduk di antara 2 sujud itu hanya sekedar pemisah. Makanya disebut dengan rukun qasir atau rukun ghairu maqsudah. Di dalam sholat itu ada 2 rukun. Secara garis besar ada 2 rukun. Ada rukun qasirah, ada rukun qasir, ada rukun tawil. Rukun qasir itu seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Rukun ini sunnah untuk tidak diperlama. Rukun yang qasir, i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud, itu sunnah tak diperlama. Jangan lama-lama. Kalau sengaja diperlama melebihi batas yang sewajarnya, maka batal sholatnya. Dia tahu dan sengaja, maka batal sholatnya. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena dia bukan maksudah. Bukan yang dimaksud di dalam sholat, tapi hanya sebagai pemisah toh. Pemisah di antara 2 sujud. Kan sujudnya 2. Kalau tidak ada pemisahnya, gimana nanti untuk menjadi 2? Ya kan? Jadi hanya karena itu sekedar pemisah, jangan lama-lama. Makanya bil fasli, untuk memisah saja. Wa yatma'innuh, dan bertumakninah siapa musalli. Wa yatma'innuh, dan bertumakninah siapa musalli. Bertumakninah lahdotan, sebentar. Lahdotan, sebentar, fil kulli, di dalam semuanya. Di dalam semuanya, dalam kurung ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Saya ulang, fil kulli itu dalam kurung ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Empat-empatnya itu semuanya harus ada tumakninahnya. Tumakninah itu sebentar. Ukuran sebentar itu sebagaimana? Ukuran sebentar itu sekiranya anggota kita benar-benar diam. Yatma'innu artinya kan tenang. Tenang itu maksudnya diam semua anggota tubuh kita. Ketika tadi digerakkan, misalnya sujud, diam, itu namanya tumakninah. Ada yang mengatakan sekedar bacaan subhanallah. Kira-kira dengan cara membaca subhanallah.
Subhanallah, itu sudah melakukan tumanina. Dan harus tumanina, termasuk rukun ya. Dan harus tumanina. Kalau tidak ada tumaninanya tak sah. Salat itu tidak ada tumaninanya, termasuk rukun terhadap tumaninah. Kalau tidak ada tumaninahnya maka tidak sah salatnya. Pelan-pelan. Yang penting ada tumaninahnya. Tsumma tasyahudul akhiruh, kemudian ini yang ke tadi 8 9. Tsumma tasyahudul akhiruh, kemudian tasyahud akhir. Tasyahud yang terakhir. Faqudih ini sebenarnya faqud, tapi karena itu syikri. Faqud maka duduklah siapa engkau fihi di dalam tasyahud akhir. Penyakannya fiha. Keliru. Karena domir pada fihi ini kembali kepada tasyahud akhir. Berarti hi bukan ha. Fihi di dalam tasyahud akhir. Faqud maka duduklah fihi dan tasyahud akhir. Yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Yang ke-10 adalah duduk ketika tasyahud akhir. Ada duduk, ada tasyahud akhir. Bedakan ya. Tasyahud akhir itu bacaannya. Duduk ketika tasyahud akhir itu namanya duduk lain rukun. Duduknya beda, tasyahudnya beda. Keduanya sama-sama rukun. Musallian halai membaca salawat ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Ini rukun ke-11. Musallian halai membaca salawat ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir itu adalah rukun. Allahumma sholli ala Muhammad, itu baris terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai sana rukunnya tahiyat. Paling sedikitnya sana. Kemudian disunnahkan untuk baca salawat kepada keluarganya Nabi, kepada Nabi Ibrahim dan selainnya, dan doa-doa itu sunnah. Tahiyat sendiri yang menjadi rukun sampai Muhammadin illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah selesai. Sampai sana sebenarnya. Kalau tak baca salawat, sah. Asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah karena tak baca salawat, yang mana salawat di tahiyat akhir. Ini saya katakan di tahiyat akhir itu adalah rukun. Salawat di tahiyat akhir itu adalah rukun. Hafal ya tahiyat akhir. Ya, enggak perlu dites kan ya. Assalamu, kemudian membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kan ya. Awalan, pertama kali, maksudnya salam pertama. Latsani bukan salam kedua. Kan salam ada dua kan ya. Salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua itu sunnah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai syaratnya. Yang kedua hanya sunnah. Seandainya kamu Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya kentut, apakah sah syaratnya? Sah, tak masalah. Tapi sah. Karena kentut sebelum mengucapkan Assalamualaikum yang pertama, salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Paham ya? Begitupun dengan misalnya kalian jemaah. Jemaah misalnya kan ya. Kalian itu dikatakan nutut jemaah, mendapatkan pahala jemaah sebelum imam mengucapkan mimnya Assalamualaikum di salam yang pertama. Misalnya masih kamu takbir Allahu Akbar, belum sampai turun kamu masih di atas tapi sudah takbir, imam masih belum mengatakan kum, tak sampai mimnya kum, maka kalian tetap mendapatkan pahala jemaah, tetap mendapatkan 27 derajat. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27, tetap dapat. Karena yang diperhitungkan adalah sholat bersama imam, nuntut jemaah. Orang begitu Gus, nanti saya enggak. Pahalanya orang yang cuma nutut dari akhir-akhir toh dengan orang yang nutut sejak awal beda derajatnya. Pahalanya sama, cuman ada di bawahnya orang yang nutut sejak awal. Tapi itu pahala-pahala yang dijamin oleh Nabi Allah syariat kan ya. Dan
aturan-aturan syariat. Kalau aturan-aturan kodok beda ya. Artinya kalau kalian meskipun saya tetap nutup jemaah, meskipun nutup jemaah kamu enggak dari awal, tetap sanksi. Sanksinya apa kalau di sini? Kalau enggak nutut, kalau masbuk apa? Atau tetap meskipun kamu ini ada dalilnya, tak berlaku, tetap harus disanksi. Wal akhiru at-tartibu fil arkani. Wal akhiru adapun yang terakhir dari rukunnya salat, at-tartibu ialah tertib fil arkani di dalam rukun-rukun. Berarti rukun salat kalau di Zubat ini, matan Zubat ini ada 13 ya. Tadi yang 12 adalah salam yang pertama, yang ke-13 atau yang terakhir itu adalah tertib di semua rukun. Semua rukun-rukun salat dari awal, dari niat, semuanya harus tertib. Tak boleh tertib. Misalnya, kamu ketika Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tak sah. Karena tak tertib. Harus tertib. Kenapa harus tertib? Karena Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Kok tahu? Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat aku salat. Ya Abu Sakim kok bejeng. Kalau Nabi kan mengatakan seperti itu. Lihat aku sholat ini, seperti ini cara sholat. Seperti itu kata Rasulullah. Rasulullah memprakteknya dengan praktek yang mutawatir, dengan hadis yang mutawatir, sholatnya seperti kita lakukan itu, dari berdiri, ruku, i'tidal dan sebagainya. Itu adalah praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh Nabi. Ab'aduha tasyahudun iltabtadi summal qu'udu. Ab'aduha adapun sunnah ab'adnya sholat ini sudah. Lalu tadi kan rukun sudah selesai, ada 12 rukun. Sekarang sunnah yang dimaksud di sini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan sunnah untuk ditempel. Ditempel dengan apa? Sujud sahwi. Kalian tahu sujud sahwi? Ya. Kapan waktunya sujud sahwi? Sebelum salam. Berapa kali sujud? Apa yang dibaca di dalam sujud sahwi? Subhanaman la ya. Ada dua pendapat. Boleh, bukan dua pendapat. Boleh di dalam tasyahud itu, di dalam sujud sahwi itu, boleh membaca sebagaimana kita sholat biasa, sujud biasa. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh baca itu. Boleh juga dibaca subhana man la yanamu wa yashu. Boleh baca itu. Cuman kata di dalam Fathul Mu'in, seingat saya, yang lebih munasib, yang lebih relevan adalah subhana man la yanamu wa yashu. Maksud jidat yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Karena kenapa kok yang lebih munasib, yang lebih relevan adalah itu? Karena lupa kan? Kita menempel kelakuan atau rukun yang sudah kita lupakan di depan. Bukan rukun, perbuatan sholat yang kita tinggalkan. Sehingga itu lebih relevan daripada mengatakan subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Kurang pas gitu maksudnya. Jadi lebih utama dibaca subhanaman la yanamu wa yashu. Tapi tak keliru juga, sah juga membaca Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh saja, silahkan. Dan duduk ketika sebelum melakukan sujud sahwi itu duduk tawarruk Iftirash. Mana? Iftirash tawarruk. Duduk seperti tasyahud awal duduk seperti tasyahud akhir? Nggak tahu. Setahu kalian dah, terserah, nggak haram kok. Nggak sampai pas haram bid'ah enggak. Setahu kalian tasyahud awal atau akhir? Awal. Kenapa kok awal? Karena
tasyahud akhir itu, duduk seperti tasyahud akhir itu dilakukan karena dia nempel dengan salam. Paham? Karena dia nempel dengan salam, setelah itu pas salam. Sedangkan di dalam untuk melakukan sujud sahwi itu kan nanti pas sujud, tak nempel dengan salam. Sehingga yang disunnahkan adalah melakukan duduk sujud tasyahud awal, bukan duduk seperti tasyahud akhir itu, tidak. Ab'aduha, adapun sunnah ab'adnya sholat, tasyahudun ialah tasyahud. Idza tabtadihi, ketika memulai siapa musallihi kepada tasyahud. Ketika memulai siapa musallihi kepada tasyahud. Maksudnya tasyahud awal, tasyahud yang ketika dia memulai dalam kurung tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad, artinya bisa ditinggalkan. Kalau misalnya ditinggalkan tetap sah sholatnya, tapi sunnah untuk ditembel dengan sujud sahwi. Tasyahud awal ya, bukan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu rukun, beda. Tsummal wudu, kemudian duduk. Maksudnya duduk untuk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal itu termasuk ab'ad sholat, sunnah ab'adnya sholat. Wa sholatullahi fihi, dan membaca sholawat. Wa sholatullahi, dan membaca sholawat fihi, di dalam tasyahud awal maksudnya. Alan nabi, membaca sholawat alan nabi, atas nabi, wa alihi, dan keluarganya nabi, fil akhir, di dalam tasyahud akhir. Ini perlu saya jelaskan dulu. Termasuk sunnah ab'ad adalah membaca sholawat di dalam tasyahud awal. Membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad. Kalau membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir hukumnya adalah rukun, harus dikerjakan, tak boleh ditinggalkan. Membaca sholawat kepada keluarganya Nabi, Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad, itu maksudnya itu hukumnya sunnah ab'ad di dalam tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Kalau di dalam tasyahud akhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu adalah sunnah ab'ad. Tsummal kunutuh, kemudian kunut. Kan sering terjadi kunut ini ditinggalkan. Kemudian ada tasyahud ada sujud sahwi. Wa qiyamul qadirih, dan berdirinya orang yang mampu. Wa qiyamul qadirih, dan berdirinya orang yang mampu, maksudnya orang yang mampu melaksanakan kunut, mampu berdiri untuk melaksanakan kunut tapi dia tidak berdiri. Bukan tidak misalnya ada orang mampu berdiri tapi tak berdiri untuk melaksanakan sholat, bukan di dalam melaksanakan sholat ya. Tak berdiri padahal dia mampu untuk berdiri di dalam melaksanakan kunut, bukan melaksanakan sholat. Kalau dia mampu berdiri tapi tak berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sholatnya tak sah. Tapi kalau misalnya dia mampu berdiri tapi tak berdiri untuk melaksanakan kunut, maka tak masalah. Sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Jadi yang dimaksud di sini qiyamul qadiri, dan berdirinya orang yang berdiri di dalam kunut. Berdirinya orang yang berdiri di dalam kunut, bukan di dalam sholat. Kalau berdiri di dalam sholat itu wajib bagi orang yang mampu. Tapi berdiri di dalam kunut itu sunnah. Sehingga meskipun tak berdiri tak masalah, sah. Kunutnya ya, tak berdiri sah, tapi sunnah untuk ditempel dengan sujud sahwi. Fil i'tidal tsani min subahin. Kunut tadi fil i'tidal tsani, di dalam i'tidal yang kedua. Fil i'tidal tsani, di dalam i'tidal yang kedua, min subahin, dari subuh. Maksudnya i'tidal di dalam rakaat yang keduanya saat subuh. Saat subuh atau rakaat terakhir di dalam subuh itu disunnahkan untuk membaca kunut. Wa fi witrin, dan di dalam witir li syahri shaumi, ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, iyan tasif, jika separuh apa bulan Ramadan. Iyan tasif,
jika separuh apa bulan Ramadan. Artinya sunnah pula untuk melaksanakan kunut ketika witir sholat tarawih di separuh bulan Ramadan atau tanggal 16 sampai terakhir. Sunnah di witirnya. Kalau dari awal bulan Ramadan tak sunnah. Tapi tak masalah kalau mau dilaksanakan, tak masalah. Yang sunnah tanggal 16 sampai terakhir sampai tanggal 30 itu sunnah untuk melakukan kunut. Sunanuha adapun sunnahnya sholat. Min qabliha dari sebelum sholat. Sunnah sebelum melaksanakan sholat. Al-adanu ialah adan. Ma'iqomatin beserta iqomah. Adan dan iqomah termasuk kesunahan sholat sebelum melaksanakan sholat. Walau bisohro'ah sekalipun di alas, di padang, di gurun pasir, pokok alas gitu, nggak ada bangunan, sohro namanya. Takoh terjadi apa sholat? Sekalipun di alas, maksudnya sekalipun nggak ada orang, maksudnya kayak gitu. Sekalipun kamu di alas, tetap disunahkan untuk melaksanakan adzan dan iqamah. Adzan itu, definisinya adzan adalah memberitahu orang-orang tentang dilaksanakannya sholat menggunakan lafaz khusus. Allahu Akbar 4 kali, tasyahud 2 kali, ya kan ya? Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kayak gitu kan ya? Menggunakan lafaz khusus itu. Kalau menggunakan lafaz yang lain meskipun sinonim itu tak boleh. Diganti misalnya Allah Akbar diganti dengan Allahul Kabir misalnya gitu kan. Allahul Kabir, Allahu Kabir misalnya kayak gitu. Apakah boleh? Tak boleh. Diganti. Tak boleh karena definisinya adalah bi alfadin makhsusatin. Syartuhuma adapun syaratnya adzan dan iqamah. Adapun syaratnya adzan dan iqamah al-wila ialah wila apa ya bahasa Indonesianya? Wila adalah berkesinambungan. Al-wila ialah berkesinambungan, harus berkesinambungan antara lafaz dengan lafaz yang lain. Tak boleh dipisah-pisah. Allahu Akbar. Diam, makan dulu misalnya. Tak boleh. Wa tartibun dan harus tertib. Lafadznya harus tertib, susunannya harus tertib. Dohoroh jelas apa tertib. Dohoroh jelas apa tertib. Jelas ini maksudnya sekiranya orang-orang bisa dengar gitu loh. Jangan ada tapi bisik-bisik. Allahu Akbar. Enggak. Tujuan adzan itu tak tercapai. Beda dengan iqamah ya. Nanti akan dijelaskan perbedaan adzan dengan iqamah. Adzan kalau anak kecil itu saya ingat ketika mengazani aski itu enggak nyaring. Beda itu ya. Itu adzan bukan untuk lamun musallin, bukan memberitahu orang yang akan sholat, tapi melakukan kesunahan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kenapa kok sunnah di adzan yang kecil itu? Karena supaya pertama kali yang didengar oleh bayi yang baru masuk ke alam dunia, keluar tapi masuk kan? Mana sih? Masuk ke alam dunia tapi keluar dari rahim kan ya? Keluar tapi masuk. Bayi yang keluar yang baru masuk ke alam dunia pertama kali yang didengar adalah kalimat syahadat. Harus itu. Jadi kalau baru keluar langsung diadzani. Adzan dari telinga kanan, iqamah dari telinga kiri. Setelah itu, ini penting, takut kalian punya anak, saya gak ngadani Gus, suaminya nanti takut gak tahu. Bisa diajarkan. Adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Di dahi bacakan inna anzalna 3 kali, di dada dibaca alam nashrah 3 kali. Dan setiap anggota tubuh dibisikkan sama kalian. Nah,
setiap anggota tubuhmu jangan gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, tapi gunakan untuk ibadah kepada Allah. Bisikan semua itu. Sunnah. Sunnah. Termasuk ke sunnah. Adzan. Sayangnya kemarin ketika ASKI itu keluar, ketika ASKI itu masuk ke dunia, saya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk oleh dokter. Karena ruang operasi. Padahal saya inginnya ketika diangkat, saya langsung mengazaninya. Saya nggak boleh darurat. Kalau bisa nanti kalian lahiran langsung suaminya ada di sampingnya, ketika keluar langsung diadzani dan iqamah. Wa tartibun dhuhar wa fi muadzinin, dan di dalam muadzin mumayyizun ialah mumayyiz. Ini mumayyizun menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Adapun syarat itu maksudnya. Adapun syarat di dalam muadzin mumayyizun ialah mumayyiz, dzakarun yang laki-laki. Syaratnya orang yang boleh melaksanakan adzan, yang sunnah untuk melaksanakan adzan, yang pertama harus mumayyiz. Kalau anak kecil tak boleh, tak sunnah. Yang kedua harus laki-laki, perempuan tak sunnah. Selama ini kalian pernah mendengar perempuan adzan? Tak pernah kan? Karena tak memenuhi syarat. Sekalipun banyak perempuan yang nyanyi, iya kan? Kalau dikatakan apa alasannya perempuan tak boleh adzan? Oh, karena suaranya aurat. Enggak, suara perempuan itu tidak aurat. Buktinya banyak orang selawatan. Ya Nabi, dan perempuan banyak, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah selawatan sampai kayak jadab sudah kalau ibu-ibu selawatan. Lantas apa kira-kira alasannya kenapa kalau perempuan tak boleh adzan? Itu dijelaskan di dalam I'anah, bisa dilihat sendiri nanti. Kenapa kalau perempuan itu tak boleh adzan tapi boleh nyanyi? Boleh baca Al-Quran, boleh selawatan, kok boleh? Kalau adzan kok nggak boleh? Aslamah Islam siapa muadzin? Mumayyiz, laki-laki, Islam. Itu syaratnya muadzin, orang yang adzan. Tapi kalau misalnya kalian adzan untuk perempuan tak masalah ya. Yang tak boleh itu kalau adzan untuk laki-laki. Kalau untuk sama-sama perempuan tak masalah. Adzan disunahkan tak masalah juga. Harus laki-laki. Kalau yang ingin kalian ajak sholat adalah perempuan nisa. Wal muadzini al murattabi. Wal muadzini ini apa ya? Asalnya begini, wasyartu fil muadzzinil murattibi ma'rifatul awqati. Dan di dalam muadzin yang resmi ada muadzin murattib, ada muadzin muhtasib. Muadzin murattib ini adalah muadzin yang sudah diangkat oleh pemerintah, oleh wali. Wali maksudnya di sini adalah pemerintah. Muadzin yang sudah diangkat oleh aulia, oleh pemerintah, berarti dapat gaji, dapat bayaran. Wal muadzin murattibi, dan muadzin yang murattib, muadzin yang resmi, ma'rifatul awqati ialah mengetahui waktu-waktu, waktu salat maksudnya. Lal muhtasibih, tidak muadzin muhtasib, muadzin yang sukarela. Kalau muadzin muhtasib ini dia adzan karena keinginannya sendiri, tak mengharapkan bayaran. Kalau rotib itu diangkat oleh pemerintah dan dapat gaji. Kalau muadzin muhtasib itu dia ingin adzan tanpa perlu dibayar. Banyak kayak seperti ini. Muhtasib itu namanya ihtisaban karena Allah. Jadi kalau muadzin muratib, muadzin yang resmi harus tahu kepada waktu-waktunya, sholat kapan waktu subuh, kapan waktu duhur, asar, maghrib, isya, harus tahu semuanya. Jangan kemudian adzan sebelum waktunya, tak sah, tak sunnah bahkan kan kayak gitu. Tapi kalau untuk subuh boleh, bahkan sunnah adzan di tengah malam jam 12 sebelum subuh pokoknya disunnahkan. Tapi ini konsep di fikih ya.
Jangan kalian terapkan. Kalau kalian diterapkan di kampung-kampung, di rumah-rumah, ada jam 12 malam. Bu, ada apa Mbak namanya kau daki? Ada apa ya? Kalau di dalam fikih sunnah, adzan sebelum subuh. Perkiraan tengah malam kayak gitu dah, jam 2 atau jam 3 sunnah. Setelah itu nanti adzan lagi, bukan kemudian enggak adzan, nanti dikira diubah waktu adzan subuh. Enggak, setelah subuh nanti, ketika subuh nanti adzan lagi. Jadi subuh adzannya 2 kali. Tetap mendapatkan as-salatu khairun minan naum. Ada seperti itu. Wa sunnatun, dan ialah sunnah tartiluhu, adapun membaca tartil adzan, mentartilkan adzan. Tartil ini maksudnya enggak usah dilagu-lagukan. Ayyanas shalah, enggak. Ayyanas shalah. Bukan seperti itu. Tartil itu bukan dilakukan, tapi membaca dengan pelan tanpa terburu-buru. Itu namanya tartil. Membaca dengan pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah kayak gini, itu contohnya ada. Benar itu dah, bapak-bapak itu. Contohnya benar. Dibaca tartil, dibaca pelan-pelan. Bi'ajin, dengan nyaring. Dibaca tartil dan nyaring, jangan bisik-bisik. Wal khafduh, dan ialah rendah. Maksudnya rendah ini tidak nyaring. Khafdun itu tidak nyaring. Fi iqamatin, di dalam iqamah, bidarjin, dengan cepat. Jadi bedanya kalau adzan dengan iqamah, kalau adzan pelan dan nyaring. Kalau adzan, di tempat yang tinggi pakai mikrofon. Sunnah. Kalau iqamah disunnahkan jangan nyaring dan cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kayak gitu kan ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelan saja, enggak usah teriak-teriak. Enggak usah lagi. Iqamah biasa. Kenapa kok seperti itu? Apa hikmahnya? Kenapa kalau adzan itu nyaring dan pelan, kalau iqamah itu lirih dan cepat? Karena kalau adzan itu iklam. Adzan dan iqamah sama-sama iklam, sama-sama mengajak atau memberitahu kepada orang. Bedanya kalau adzan itu iklam untuk qaibin, orang-orang yang jauh. Sehingga sunnah untuk diperkeras dan dipelankan. Kalau iqamah itu untuk orang yang hadir di sini. Yang sudah hadir kan tadi sudah dipanggil. Ayo sholat, sudah dari sini kan nunggu. Kemudian iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Rasulullah, gitu kan ya. Makanya dipercepat dan diperlahan, usah nyari-nyari. Wal iltifatuh, dan menoleh. Fihima, di dalam adzan dan iqamah. Idh hayy ala, ketika hayy ala. Hayy ala ini maksudnya hayy ala shalah dan hayy ala falah. Menoleh, disunnahkan untuk menoleh. Pernah adzan kalian? Enggak pernah ya? Adzan itu disunnahkan ketika hayy ala shalah, menoleh kanan. Tapi yang menoleh cuma leher saja, wajah saja. Jangan menoleh dengan ini, enggak usah. Karena saya sering melihat itu. Melihat ketika adzan gini. Gini Mas, siap. Itu enggak. Yang sunnah itu cuma kepalanya saja, enggak sama dadanya. Ketika hayy alal falah, kiri. Kepalanya tok, jangan dengan dadanya. Paham ya? Ngapain Gus belajar ini, saya enggak mau adzan juga. Anak kalian, suami kalian, adik-adik kalian, keluarga kalian itu juga perlu pengetahuan seperti ini. Meskipun mereka, meskipun kalian tidak akan adzan, tapi kan orang-orang di sekitar kalian itu perlu pengetahuan, butuh pengetahuan. Anak kalian nanti, kalau punya anak laki-laki kan pasti dia jadi adzan. Saya ingat kepada almarhum abah saya. Almarhum abah saya itu yang ngajarkan saya adzan, teman-teman, iqamah. Tapi beliau pinter. Bil dan nak cong. Ke sini, kalau bahasa Indonesia. Sini. Apa bah? Dalam bah, kalau bahasa Jawa kan dalam. Teta aking kok, teta itu kayak diinjak punggungnya. Punggung. Acara adzan, belajar adzan. Jadi kayak rutin. Abah itu kan capek, bekerja seharian, pas malam ngajar, pas malam minta diinjak. Bahasanya injak. Apa? Lah bahasain Madurna, tete
apa ya? Ya kayak gitu kan ya, diinjak punggungnya. Punggungnya itu minta diinjak, ya itulah maknanya. Dan diajari cara adzan semuanya. Saya ingat terus ketika mati lampu pakai apa? Obor dulu. Sederhana. Karena waktu itu di rumah saya memang merintis dari awal, pesantren di rumah itu merintis awal. Yang dijadikan tempat ngaji itu musola kecil sekali. Sekarang masih ada musolanya. Musola kecil, sekarang sudah banyak kan santri di rumah. Dulu itu masih kecil, merintis dari awal kalau Abah. Jadi saya tahu betul kesederhanaan saya dulu. Gimana rumah saya itu dulu triplek, yang sering saya lobangi tapi dimarahi oleh Abah. Woi, saya lobangi ya Abah. Tapi Abah gak pernah marah ke saya. Ke semua anaknya gak pernah marah. Saya rindu sama Abah. Beliau sangat baik ke anak-anaknya. Menoleh id hayana ketika baca hayana. Hayana ini hayana salah dengan hayana falah. Wa yakunah dan harus ada siapa muadzin tohiron ialah suci mustakbilan dan menghadap kiblat. Disunnahkan orang yang suci dan menghadap kiblat. Adlan lagi adil. Aminan terpercaya. Harus adil dan terpercaya. Kenapa kok harus adil dan percaya? Kalau tidak adil dan tidak terpercaya, nanti dia ngambil mic, belum waktunya duhur adzan duhur. Belum waktunya maghrib, belum waktunya buka puasa dia adzan. Kan kacau orang puasa kecil. Sayyidan. Apa sayyidannya? Tinggi suaranya, sautun. Sayyidan tinggi suaranya, orang yang tinggi suaranya. Musawwiban dan membaca tasbih. Membaca tasbih itu apa ya? Tasbih itu adalah bacaan itu ya. As-salatu khairum minan naum itu tasbih namanya. Pakai ta, waw, ya ba. Tasbihun. Tasbih pakai ta. Musawwiban hale membaca tasbih dalam kurung hai as-salatu khairum minan naum. Membaca tasbih di fajrihi untuk salat fajarnya. Untuk fajarnya muadzin, maksudnya salat subuh dalam kurung salat subuh. Kalau salat subuh membaca as-salatu khairum minan naum 2 kali. Murajji'an halai membaca tarji. Membaca tarji, ada tasbih, ada tarji. Membaca tarji muhtasiban hale semata-mata mencari pahala. Muhtasiban semata-mata mencari pahala. Tasbih itu kalau tarji itu apa tarji ya? Ketika syahadat 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sebelum dinyaringkan itu dibaca lirih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Itu namanya tarji. Sebelum dinyaringkan dibaca lirih dulu. Apa hikmahnya? Supaya direnungi, diresapi. Ambil hikmahnya asyhadu an la ilaha illallah untuk di hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan ya. Itu namanya tarji. Jadi mungkin bagi perempuan kan jarang ada istilah barusan hayy alah. Apa hayy alah? Hayy ala shalah dengan hayy alal apa tasbih? Apa tarji? Membaca syahadat secara lirih sebelum dinyaringkan. Membaca 2 syahadat tadi secara lirih sebelum dinyaringkan. Murtafian di tempat yang tinggi. Ya, kalau dulu kan karena gak ada mic, gak ada mikrofon. Kalau sekarang kan corongannya yang ditaruh di atas, orangnya di bawah. Gak usah naik ke atas kalian kalau mau adzan, sudah ada corongan di atas. Kakaulihi seperti perkataan muadzin, kakaulihi seperti perkataannya muadzin.
Ajabahu menjawabhu kepada muadzin, menjawab mustami'un siapa mustami, siapa orang yang mendengarkan. Walau ma'al janabati, sekalipun bersama jenabah, sekalipun di dalam keadaan jenabah. Jadi orang yang mendengarkan adzan, yang mendengar adzan itu sunnah untuk menjawab adzan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara menjawabnya ada dua metode, ada dua cara. Yang pertama, ketika selesai bicara, muadzin selesai bicara, kamu nyusul. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, biarkan muadzin itu menyelesaikan semua adzan, nafas adzan. Allah la ilaha illallah, baru kamu jawab dari awal. Dari awal semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadallah, syadallah, Rasulullah. Itu dijawab. Sunnah seperti itu masalah. Kenapa kok masih ada dua metode seperti itu? Supaya orang-orang yang tidak sempat jawab tadi, entah karena apa seperti sekarang ini, lagi pengajian, mau jawab misalnya agak sempat, nanti bisa dijawab nanti. Tidak masalah. Ketika muadzin sudah selesai, kamu jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Orang yang tidak menjawab terhadap adzannya muadzin dikatakan, dikhawatirkan akan hidupnya su'ul khotimah. Di akhir hidupnya itu akan buruk, dikhawatirkan. Sehingga disunahkan untuk menjawab adzan. Sekalipun dengan cara seperti tadi, menjawab ketika sudah selesai. Tapi jangan dijawab cuman la ilaha illallah. Enggak, bukan itunya saja, tapi dari awal, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Lakinnahu akan tetapi mujib, orang yang menjawab adzan namanya mujib. Yubdiluh ialah mengganti siapa mujib, siapa orang yang menjawab, mengganti lafdul hayy alatih kepada lafaz hayy alah, hayy ala shalah dengan hayy ala dengan hayy ala falah. Idahaka apabila meniru siapa mujib, meniru adanahu kepada adanya muadzin, diganti bil hauqalatih dengan hauqalah. Hauqalah ini maksudnya la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu maksudnya. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, diganti menjadi la haula wala quwwata illa billahil azim. Seperti biasa itu. Jadi mujib cara menjawabnya adalah mengulang apa yang dikatakan muadzin kecuali pada lafaz hayy alah. Hayy 'alas shalah dengan hayy 'alal falah itu diganti menjadi la haula wala quwwata illa billahil azim. Wa raf'u lil yadaini fil irami sun. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.